Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami atau belajar tentang fisika dasar yang kita gunakan untuk kerangka acuannya yaitu bukunya Douglas Giancoli, Physics Principle with Application. Jadi acuan kita menggunakan bukunya Giancoli. Yang saya sajikan buku Giancoli di sini dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti teman-teman bisa menyimak dengan buku yang sudah teman-teman beli dalam bahasa Indonesia. Jadi akan memudahkan kita dalam belajar. Materinya nanti untuk yang pertama introduction, pengenalan, measurement, estimating, pengukuran dan estimasi, perkiraan. Kemudian bab 2 describing motion, menjabarkan tentang gerak, kinematics in one dimension, hanya satu dimensi. Untuk yang dua dimensi itu bab berikutnya. Untuk kinematic two dimension itu bahasan adalah vektor. Berikutnya tentang dynamics, itu nanti terkait tentang hukum Newton, tentang gerak, Newton's law of motion. Kemudian gerak melingkar, circular motion, gravitation. Bab berikutnya nanti tentang work and energy, tentang usaha dan energi. Ada linear momentum, rotational motion, gerak melingkar, static equilibrium, nanti bahasanya tentang elasticity and fracture, ada fluids dan sebagainya. Untuk pertemuan kali ini kita langsung masuk ke bab 2. Jadi untuk bab 1 tidak saya bahas, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri terkait tentang measurement dan estimating. Untuk bab 2, bahasan kita tentang describing motion, kinematics in one dimension. Bahasanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama tentang reference frames dan displacement, kerangka acuan dan perpindahan. Kemudian ada average velocity, ada kecepatan rata-rata, ada instantaneous velocity, ada kecepatan sesaat, ada acceleration, percepatan, motion at constant acceleration, jadi gerak pada percepatan konstan. Kita tidak membahas untuk percepatan yang berubah. Solving problems, nanti kita diajarkan bagaimana menyelesaikan prosedur, menyelesaikan suatu soal. Yang berikutnya ada freely falling object, atau GJB istilahnya ya, gerak jatuh bebas. Kemudian kita akan menganalisis graphical analysis. Yang pertama tentang reference frames and displacement, kerangka acuan dan perpindahan. Jadi kita ini kalau kita lihat gambar di sini tentang gerak, ada gerak kereta dengan kecepatan geraknya 80 km per jam, km per hours. Sedangkan orang ini gerakannya adalah 5 km per jam. Jadi gerakan orang ini tergantung pengamatnya. Misalkan pengamatnya itu orang yang duduk di ini, yang warna hijau ini, orang yang duduk di dalamnya, melihat orang ini gerakannya yaitu bergerak dengan kecepatan 5 km per jam. Karena kerangka acuannya yaitu keretanya, jadi dia hanya berjalan, yang dia lihat itu hanya berjalan 5 km per jam. Beda halnya yang melihat itu orang di luar kereta, jadi di tanah. Jadi kerangka acuannya itu nanti tanah, kerangka acuannya. Sehingga ketika orang melihat yang dari luar di tanah itu, melihat orang ini bergerak dengan kecepatan 85 km per jam, yaitu penjumlahan dari kereta dengan orang tersebut. Jadi kerangka acuannya berbeda. Kalau yang pertama, kerangka acuannya kereta, jadi hanya 5 aja yang dilihat. Sedangkan untuk yang kedua, kerangka acuannya tanah, maka gerakan orang ini merupakan penjumlahan dari gerakan dia sendiri ditambah dengan kereta api. Itu yang namanya kerangka acuan. Berikutnya berkaitan tentang displacement. Di sini dijelaskan displacement which is defined
as the change in position of the object. Jadi perubahan posisi suatu objek. Bagaimana cara menentukannya? Ini, displacement is how far the object is from its starting point. Jadi seberapa jauh objek tersebut dari titik asalnya. Jadi untuk menentukan displacement, kita tinggal menentukan jaraknya dari posisi awal ke posisi akhir. Kita tarik garis lurus, itu yang namanya displacement. Kalau kita lihat di gambar, misalkan ini yang gambar pertama 2.4 ya, 2.4 ini ada orang bergerak dari titik 0 sampai 70, dia putar balik 30 meter. Kalau kita lihat di sini displacement-nya atau perpindahannya itu kita tarik garis lurus dari posisi awal 0 sampai 40. Karena tadi dia mundur 30. Jadi displacement-nya atau perpindahannya adalah 40. Kalau ditanya jarak totalnya, the total distance, jarak totalnya ya penjumlahan dari 70 ditambah 30, 100. Jadi bedakan antara jarak total dengan perpindahan. Kalau jarak total itu keseluruhan yang ditempuh, sedangkan displacement itu dari posisi awal sampai posisi akhir, itu perhitungannya. Sehingga kalau dalam persamaan, displacement itu disimbolkan dengan delta X sama dengan X2 kurangi X1. Perpindahan itu merupakan besaran vektor, jadi bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Sebagai contohnya, untuk gambar 2.5, gerakannya dari X1 ke X2. X1-nya 10, X2-nya 30. Sehingga perpindahannya bernilai X2 kurang X1, 30 kurang 10 sama dengan 20. Jadi ke kanan positif. Jadi acuan kita kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Sedangkan untuk yang figur atau gambar 2.6, ya, ini kebalik. Jadi gerakannya dari X1 itu 30 menuju X2 ke kiri 10. Kalau kita hitung berarti 10 kurangi 30 sama negatif 20. Nilainya sama, magnitudenya besarnya sama yaitu 20, tetapi arahnya berbeda yang ditandai dengan nilai positif dan nilai negatif. Itu terkait tentang perpindahan. Berikutnya berkaitan tentang average velocity atau berkaitan dengan kecepatan rata-rata. Sebelum kita membahas tentang velocity, di sini ada dua istilah yaitu speed or velocity. Jadi seberapa cepat benda bergerak itu bisa dikatakan kecepatan atau kelajuan. Ya, velocity itu istilah kecepatan, sedangkan speed istilah kelajuan. Sama-sama membahas tentang seberapa jauh, tetapi maknanya beda. Untuk yang speed, kelajuan, refers to how far an object travels in a given time interval, regardless of direction. Jadi untuk speed atau kelajuan, itu mengacu seberapa jauh objek bergerak dalam selang interval tertentu waktunya, tetapi mengabaikan arahnya. Jadi tidak membahas arah, jadi hanya membahas tentang nilainya. Misalkan, if a car travels 240 km, jadi inilah disebut dengan kelajuan. Tidak ada pembahasan tentang jarak. Kemudian, bagaimana menentukan average speed-nya? Rata-rata kelajuan bisa dihitung dengan pembagian distance travel. Distance itu jarak total, jadi jarak yang ditempuh dibagi dengan time elapsed. Jadi waktu yang digunakan, jadi jarak total dibagi dengan waktu totalnya. Apa bedanya dengan velocity, kecepatan? Kalau velocity, di sini selain magnitude, selain numerical value, selain nilainya tadi misalkan 240 km, juga membahas tentang direction, arahnya kemana? Ke kiri, kanan, utara, selatan. Karena velocity itu termasuk besaran vektor, sedangkan kelajuan atau speed itu merupakan besaran skalar. Bedanya di mana persamaannya? Untuk persamaannya, itu yang membedakan adalah bagian pembilangnya. Kalau untuk kelajuan speed itu menggunakan istilah distance, jarak.
Kalau untuk kecepatan atau velocity itu menggunakan displacement atau perpindahan, yaitu final position dikurangi initial position. Jadi posisi akhir dikurangi posisi awal. Oke, seperti itu ya. Jadi persamaannya dalam bentuk rumus itu V rata-rata ini untuk yang kecepatan atau velocity sama dengan X2 kurangi X1 dibagi T2 kurangi T1 atau delta X dibagi dengan delta T. Ini contohnya. Misalkan ada seorang bergerak 70 meter ke timur, walk 70 meter east, and then berbalik arah 30 meter west, jadi ke barat. Kalau kita lihat total distance-nya atau jarak totalnya yaitu 70 tambah 30, 100. Tetapi untuk displacement-nya karena dia berbalik arah maka dikurangi. 70 kurangi 30 sama dengan 40. Sehingga berapa nilai kelajuannya? Jadi kelajuannya itu distance dibagi time elapsed 100 dibagi 70, 1,4. Sedangkan untuk velocity magnitude yaitu besarnya itu sama dengan 40 dibagi 70, 0,57. Tetapi untuk velocity tidak cukup sampai magnitude. Kita harus membahas juga arahnya. Arahnya tadi kita lihat berarti yang semula bergerak ke kanan dan ke kiri, nilainya kita lihat X2-nya. X2-nya tadi 0 sampai 40, misalkan ini positif ya, jadi kita anggap hasilnya positif ke kanan. Gitu ya. Jadi kalau negatif berarti ke kiri atau sebaliknya. Oke. Ini contoh berikutnya. Kita membahas tentang runner's average velocity, jadi kecepatan rata-rata seorang pelari. The position of a runner as a function of time is plotted as moving along the x-axis of a coordinate system. Jadi seperti di gambar, itu mula-mula ini during selama 30 detik time interval, jadi waktunya yang digunakan 3 detik. The runner position change from x1, jadi mula-mula posisinya itu berubah dari x1, mula-mula itu di x1 50 meter, berubah menjadi x2 30,5 seperti pada gambar. Jadi kalau kita hitung, sebelum kita menentukan, ditanya di sini, what is the runner average velocity? Kalau rata-rata kecepatan, itu yang kita cari displacement-nya. Ya, yang kita cari displacement-nya, perpindahannya. Displacement itu X2 kurangi X1 sama dengan 30,5 dikurangi 50 sama dengan negatif 15,5. Setelah kita mendapatkan nilai displacement-nya, baru kita hitung nilai kecepatan rata-rata, yaitu delta X dibagi delta T. Negatif 19,5 dibagi 3 sama dengan negatif 6,5. Artinya apa? Kecepatan nilainya besarnya yaitu 6,5, arahnya ke kiri yang ditandai dengan nilai negatif ini. Nah, ini berkaitan dengan average velocity. Baik, berikutnya ini kita membahas tentang kecepatan rata-rata, instantaneous velocity. Kecepatan rata-rata ini artinya at any moment, jadi pada sembarang keadaan. Jadi kecepatan sesaat pada sembarang keadaan is defined, diartikan sebagai kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat-sangat singkat, short time interval. Jadi waktunya sangat singkat, sehingga persamaan yang digunakan itu menggunakan limit. Jadi V kecepatan sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X dibagi delta T. Untuk limit
biasanya kita selesaikan dengan diferensial. Nah, ini juga teman-teman harus paham diferensial. Ini dikaji lebih lanjut nanti untuk materi bab berikutnya yang kinematik 2 dimension atau bagian vektor. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita membahas tentang kecepatan, tadi kita sudah membahas tentang perpindahan, displacement, kecepatan, velocity. Sekarang kita membahas tentang acceleration atau istilahnya percepatan. Ya. Apa itu percepatan? Ini average acceleration is defined as the change in velocity divided by the time taken to make this change. Jadi, perubahan kecepatan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk membuat perubahan tersebut. Sehingga persamaannya average acceleration sama dengan perubahan kecepatan change of velocity dibagi dengan waktu yang digunakan. Simbolnya untuk tadi saya ulang lagi, untuk perpindahan simbolnya delta X, kecepatan simbolnya V, percepatan itu simbolnya A. Kalau ada rata-rata berarti ditambah bar atasnya. Gitu ya. Sehingga persamaan untuk percepatan rata-rata sama dengan A sama dengan V2 kurangi V1 dibagi T2 kurangi T1 atau delta V dibagi delta T. Sedangkan untuk percepatan sesaat sama itu dengan menggunakan limit delta V dibagi delta T. Ini sama ya, hampir sama materinya dengan yang di atas tadi. Kalau yang sebelumnya tentang kecepatan, bahasanya sekarang percepatan. Oke. Kalau kecepatan, saya ulang lagi, kalau kecepatan itu perubahan posisi ya, kecepatan itu perubahan posisi dibagi waktu, sedangkan percepatan itu perubahan posisi, perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Oke. Misalkan ini, jadi nanti kita akan membahas tentang konsepnya. Agar accelerate, jadi sebuah mobil dipercepat pada jalan lurus dari from rest. Nah, ini hati-hati, kadang tidak disimbolkan secara eksplisit nilainya sekian, tetapi istilah rest ini maksudnya adalah dia posisinya diam. Jadi pada posisi awal dia diam, V1-nya 0. Nah, ini V1 sama dengan 0. Ke V2-nya yaitu 75 km per jam. Ini V2-nya 75 km per jam. What is the magnitude of its average acceleration? Jadi ditanya besarnya percepatan rata-rata. Oke, diketahui tadi V1 sama dengan 0, V2-nya 75 km per jam. Kita tinggal memasukkan A sama dengan 75 kurangi 0 dibagi 5 sama dengan 15 km per jam per sekon. Ya, jadi 15 km per jam per sekon. Nah, artinya apa? Coba kita perhatikan di bagian gambar. Pada saat T10, V10 dipercepat, artinya apa? Dipercepat itu setiap detik. Ya, setiap naik 1 detik itu kecepatannya berubah sebanyak 15. Ya, jadi ini pada saat T1 menjadi 15. Berikutnya T2 tambah 15 lagi sama dengan 30. Jadi semakin lama mobilnya akan semakin cepat. Gitu ya, sampai akhirnya ketika T sama dengan 5, maka kecepatannya adalah 75 km per jam. Nah, tapi di sini sedikit kurang pas karena satuannya itu kilometer per hours, 5 km per jam dibagi sekon. Jadi antara hours sama sekonnya ini kurang seimbang, makanya bisa kita konversi. Nah, ini konversi satuan dari kilometer per hours per jam menjadi detik ya, dari meter ke detik. Jadi kilometer per jam, kilometer jadikan meter itu sama dengan 1000. Kemudian oh ya, ini kilometer sama kilometer hilang gitu ya. Maksudnya dari kilometer ke meter 1000, sedangkan 1 jam ke sekon adalah 3000
sehingga tinggal dihitung 75 kali 1000 dibagi 3600 sehingga ketemunya 21 meter per sekon. Gitu ya. Kalau kita hitung menggunakan satuan ini, ketemunya tadi ini. Nah, ini enak satuannya sudah pas, meter per sekon kuadrat. Antara waktunya itu mempunyai nilai yang sama sekon, gitu ya, bukan jam dan sekon. Baik. Berikutnya ada istilah deceleration atau perlambatan. Jadi perlambatan itu kebalikan sama percepatan. Kalau percepatan bernilai positif, perubahannya. Kalau deceleration, perlambatan itu bernilai negatif. Gitu ya. Itu yang membedakan. Oke, baik. Berikutnya kita membahas yang tentang gerak pada percepatan konstan. Oke. Jadi di sini nanti gini. Saya langsung ke poin intinya. Di halaman ini membahas penurunan. Jadi penurunan untuk mendapatkan persamaan pada gerak dengan percepatan konstan. Ini penurunannya ini dijabarkan semuanya. Tetapi langsung kita ambil intinya saja. Itu di bagian halaman berikutnya ini. Yang warna orange ini. Nah ini. Jadi pada gerak dengan percepatan konstan itu berlaku rumus yang pertama V sama dengan V0 ditambah AT. V0 itu adalah kecepatan awal, A percepatan, T adalah waktu. T-nya kecepatan akhir. Yang kedua, itu X sama dengan X0, posisi awalnya, ditambah V0 dikali T, ditambah setengah A kali T kuadrat. Atau rumus ketiga, itu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali perpindahan, yaitu X kurang X0. Biasanya yang kita pelajari seringnya adalah menggunakan tiga ini, karena dari ketiga ini semuanya mengandung A, percepatan. Tetapi untuk tambahan, boleh kita bisa, misalkan nanti ada pertanyaan terkait tentang kecepatan rata-rata, ada dua kecepatan awal sekian, akhir sekian, maka rata-ratanya dapat dihitung dari penjumlahan dibagi 2. Nah, jadi persamaan ini hanya berlaku untuk percepatan konstan. Not valid unless percepatan tidak konstan, gitu ya. Jadi tidak berlaku jika kecepatan tidak konstan. Oke. Misalkan ini. Ada sebuah desain ini ya, runway design. You are designing. Jadi kita sedang mendesain sebuah airport for small planes. Jadi untuk pesawat kecil. Jadi di sini dijelaskan one kind of airplane that make use the airfield must reach a speed. Jadi untuk take off, before take off, biar bisa terbang ke atas, syaratnya dia harus mendapatkan kecepatan sebesar 27,8 meter per sekon atau minimal 100 km per jam baru dia akan terangkat. Kalau kurang dari itu nanti dia tidak bisa terbang. Nah, diketahui percepatan pesawat itu adalah 2 meter per sekon. Nah, pertanyaannya di sini, if the runway is, jadi jaraknya yang dipunya itu hanya 150 meter. Apakah dengan jarak itu sudah cukup untuk pesawat take off, naik ke atas? Yang B jika tidak, ditanyakan minimal panjangnya itu harus berapa? Oke, sebelum kita menyelesaikan, terlebih dahulu kita menentukan apa yang diketahui dan apa yang diminta. Kita posisikan X0 selalu ya, X0 itu 0 nilainya, posisi awalnya. V0 sama dengan 0 karena posisinya dari diam kemudian bergerak. Ya, biasanya V0 sama dengan 0 kalau diketahui ya. Kalau diketahui misalkan di soal kecepatan awal 50, ya sudah kita menggunakan 50. Cuma kalau tidak diketahui sama sekali, kita langsung tuliskan 0. V0 sama dengan 0. X-nya tadi long-nya atau length-nya, panjangnya yaitu 150 meter. Dengan percepatan A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, ditanya V-nya.
Apakah V-nya itu memenuhi 27,8 meter per sekon? Oke, baik kita hitung. Nah, di sini ada 3 rumus. Ini rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga. Dari besaran-besaran yang kita punya, jadi yang paling mungkin kita menggunakan rumus yang keberapa? Kalau yang pertama jelas tidak, karena di sini tidak memenuhi nilai X-nya. Untuk yang kedua, di sini juga kurang tepat karena V-nya ada dua harusnya, yaitu V0 sama V. Yang paling sesuai yaitu menggunakan rumus ketiga. Gitu ya. Jadi, bagaimana kita menentukan rumus yang paling tepat? Tergantung apa yang diketahui dan apa yang diminta. Ya, sesuaikan. Baik, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali X kurang X1. V0-nya 0, posisi awalnya 0. Ini ya, 0. Ditambah 2 dikali A-nya adalah 2. X-nya, X kurang X0. X-nya tadi 150 kurang 0, ya 150. Sehingga ketemunya kalau dikalikan semuanya 600. Sehingga yang di bagian awal adalah V kuadrat. Untuk V-nya itu sama dengan akar dari 600, yaitu 24,5. Jadi, dengan jarak X 150 meter, kecepatan maksimal yang dapat ditempuh oleh pesawat yaitu hanya 24,5. Padahal syaratnya di sini untuk bisa terbang dia adalah 27,8. Berarti kesimpulannya ini tidak memenuhi, tidak bisa terbang karena kecepatannya kurang, tidak mencapai 27,8. Nah, sekarang kita masuk yang B. If not, what minimum length must the runway have? Jadi, berapa panjang minimal yang dipunya? Dengan rumus yang sama, ya, dengan rumus yang sama, tetapi di sini variabelnya berbeda. Yang diketahui berarti ini kita menggunakan V-nya adalah 27,8. Kita balik. Di sini kita mencari X-nya. Kalau yang tadi kita mencari V-nya, sekarang dibalik. Kita mencari X-nya dengan V, yaitu minimal harus 27,8. Oke ya. Persamaan yang dituliskan, ini merupakan dari persamaan ini. Sama aja ya, boleh nanti dimasukkan ke sini, boleh. Karena ini hanya dikalikan silang aja tadi ya. Ini langsung X kurang X0 perpindahannya sama dengan V kuadrat 278 dikuadratkan kurang 0 dibagi 2 kali A, A-nya 2. Sehingga ketemunya 193. Nah, jadi minimal untuk bisa terbang itu adalah 193 atau kita bulatkan bisa sekitar 200 meter. Minimalnya segitu. Baik. Oke. Nah, ini di sini disampaikan solving problem. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah ini diajarkan, ada sintaksnya, ada urutannya. Yang pertama, saudara diminta membaca dan membaca ulang, gitu ya. Dipahami terus, dibaca dulu soalnya, jangan langsung menentukan variabel-variabelnya, tetapi dibaca dan dibaca dulu. Setelah dibaca, decide what object. Jadi, objek atau fenomena yang dikaji itu apa? Ya, you are going to study and for what time interval. Jadi waktu intervalnya itu berapa? Keadaannya itu. Keadaan awalnya berapa, keadaan akhirnya berapa itu dipahami betul. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa menambahkan draw a diagram. Nah, ini biasanya yang paling memudahkan kita untuk mengerjakan soal itu dengan kita menggambar. Ya, draw a diagram. Ketika kita menggambar, kita akan tahu persis fenomena atau kejadian yang dimaksud. Berikutnya, setelah menggambar, kita bisa write down what quantities are known. Jadi, besaran-besaran kuantitas yang diketahui dan yang diminta given. Ya, itu jadi disajikan. Misalkan T-nya sekian, V-nya sekian, A-nya sekian, X-nya sekian, kita tuliskan. Nah, di sini juga harus hati-hati, terkadang itu tidak secara eksplisit, misal istilah rest, keadaan diam, start from rest, jadi dimulai dari keadaan diam, maka V0-nya sama dengan 0. Berikutnya, think about which principle of physics.
Jadi kita menelaah tentang konsep fisika apa yang masuk dalam soal tersebut. Setelah kita menelaah dengan konsep fisika, baru kita memilih equation. Jadi persamaan-persamaan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baru kita calculation, kita hitung. Nah, berikutnya yang ke-8 ini yang sebenarnya sampai 7 sudah selesai, sampai 7. Tetapi 8 sama 9 sebagai tambahan untuk meyakinkan kita bahwa hasil yang kita punya itu benar. Jadi, think carefully about the result you obtain. Jadi, is reasonable. Jadi, apakah hasil yang kita punya itu masuk akal? Semisal gini soalnya. Seorang berjalan dari jarak A sampai X, tentukan kecepatan gerak orang tersebut. Ketemu, jawabannya adalah 50 meter per sekon. Nah, itu tidak masuk akal. Jadi jawaban 50 meter per sekon untuk gerak orang itu tidak masuk akal. Karena apa? Kecepatan paling tinggi orang itu biasanya cakupannya hanya 10 meter per sekon, itu sudah cepat sekali. Apalagi kalau 50 meter per sekon sudah tidak masuk akal. Sehingga dari situ kita perlu mengkaji ulang solusi yang kita kerjakan tadi. Dapat diyakinkan pasti salah. Karena apa? Soal yang dibuat dalam semua buku ataupun website ataupun soal-soal yang apapun itu biasanya menggunakan fenomena atau menggunakan nilai-nilai kuantitas itu yang masuk akal sesuai dengan kenyataan. Misalkan ada orang setinggi 1,5 meter, itu masuk akal. Tapi kadang ada yang menuliskan 3 meter, nggak masuk akal. Jadi nggak ada soal yang menuliskan orang setinggi 4 meter, gitu nggak ada. Jadi biasanya tuliskan orang setinggi 1,9 misalkan, masuk akal gitu. Jadi seperti itu ya, untuk mengecek apakah solusi yang kita tawarkan benar apa tidak. Baik, ini contohnya. Jadi contohnya bagaimana menggunakan prosedur tersebut. Misalkan ini berkaitan tentang percepatan sebuah mobil. How long does it takes a car to cross the 30 meter wide intersection after the light turn green? Jadi ditanya berapa waktu yang dibutuhkan mobil untuk menyeberang sejauh 30 meter setelah lampu hijau dengan percepatan from rest, gitu ya, dipercepat dari keadaan diam, V-nya 0 seperti tadi ya, V-nya 0 dan percepatannya adalah konstan 2 meter per sekon kuadrat. Yang pertama, reread the problem. Jadi diulang terus, dibaca terus, dipahami betul. Setelah kita paham, yang kedua, kita cari objeknya apa. Ternyata objek kajian kita adalah car, the car, jadi mobil. Dengan interval waktu, T-nya 0, gitu ya. Dengan V0 sama 0. Oke, kemudian ada juga dengan jaraknya 30 meter. Nah, ini. Nah, yang ketiga, draw a diagram seperti gambar di samping. Ini gambarnya. Jadi ada mobil, ada lampu merahnya, kemudian percepatan mobil adalah 2, konstan sampai akhir tetap 2. Dia menempuh jarak 30 meter, X0-nya 0, X-nya 30. Dengan V0 sama dengan 0. Nah, ketika kita sudah menggambar seperti ini, enak nanti. Berikutnya yang keempat, the known and the wanted. Jadi apa yang diketahui dan apa yang dicari dituliskan. Nah, ini known and wanted. X0 0, X-nya 30, A-nya 2, V0-nya 0, dengan yang dicari adalah T. Kemudian the physics. Jadi fenomena apa yang dimaksud? Nah, kita pahami. Di sini jelaskan bahwa ada sebuah mobil, the car, starting from the rest. Jadi mulai dari keadaan diam, V-nya 0 pada saat T sama dengan 0, increase the speed, jadi digas, diinjak, sehingga kecepatannya berubah dengan konstan, yaitu dengan percepatan 2 meter per sekon. The acceleration is constant. So, we can use the kinematic equation. Nah, persamaan yang mana yang kita gunakan? Ada X,
ada A, ada V, dicari T. Nah, kita lihat ke atas, jadi kita gunakan pilih salah satu, ini mungkin enggak, ini mungkin enggak, ini mungkin enggak. Nah, yang paling mungkin adalah yang kedua ini, ada X, ada V, ada T, ada A. Baru kita hitung sekarang. X sama dengan X0 ditambah V0, T ditambah setengah AT kuadrat. X0-nya 0, V0-nya 0, sehingga persamaannya tinggal X sama dengan setengah AT kuadrat. Oke, kita langsung masukkan boleh. Jadi angkanya langsung dimasukkan di sini. X-nya adalah atau menggunakan yang ini, yang sudah disederhanakan. X-nya 30, A-nya 2, T-nya dihitung. Nanti ketemu T-nya adalah 5,48. Oke, sudah. Nah, untuk yang ke-89, sebenarnya sudah selesai ya sampai 7. Tetapi 8 ke 9 ini kita diminta untuk menelaah dengan mencari pesanan yang lain. Oke, tidak perlu. Kita tidak perlu aja, kita cukup sampai nomor 7. Oke. Berikutnya ini bagian terakhir, yaitu freely falling object. Jadi gerak jatuh bebas. Di sini digambar, semisal ini di tempat terbuka, kalau gambar A, kertas sama bola, diyakini jatuhnya cepat kertas. Tetapi kalau cepat bola atau batu. Tetapi kalau kertasnya kita remes atau kita bentuk seperti bola, maka ketika dia jatuh turun ke bawah akan dalam waktu bersamaan. Yang membedakan apa? Yang nomor A ini karena ada gesekan udara. Karena luas penambangnya berbeda. Ini bukan berkaitan dengan massa. Ya, karena seperti kita lihat di B, meskipun bentuknya dengan bentuk sama, meskipun massanya berbeda, jatuhnya akan bersamaan. Kalau kita lihat gambar di sini, semisal itu adalah ruang vakum tanpa udara, jadi tidak ada gesekan udara, dapat dipastikan jatuh antara bulu sama batu akan sama. Gitu ya. Karena di sini dijelaskan pada gerak jatuh bebas, pada gerak jatuh bebas itu tidak bergantung sama massanya. Ya, tidak bergantung sama massa, kecepatannya akan sama, kecepatan akhirnya, percepatan juga sama, yaitu percepatannya menggunakan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, ini contoh soalnya tentang freely fall. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk soal latte ininya, apa itu namanya, freely falling object, itu bisa dibaca sendiri untuk soal-soal yang diberikan di sini. Berikutnya nanti dipersilahkan teman-teman mempelajari atau menyimak materi yang saya sajikan ini, bisa dicatat, ditulis dalam buku yang sudah teman-teman punyai, kemudian akan saya berikan latihan soal untuk dikerjakan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.